Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Udah Bersyukur Aja, Sistem Data B. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu final project atau tugas akhir. Selanjutnya, sebelum memaparkan materi hasil diskusi kami, sebelum itu saya memperkenalkan ketua dan anggota kelompok saya. Saya sebagai ketua kelompok, kemudian ada anggota yaitu saya sendiri, Afira Laudesi, kemudian ada Davin Almas Nusantara, dan Rafael Asif Ristanto Tambunan. Baik, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit deskripsi singkat final project kami. Yang kami terinspirasi dari membuat database library ini MyITS. Karena apa? Karena database library ini digunakan untuk membantu admin user. Untuk dalam sisi admin dapat membantu untuk mengetahui buku apa saja dan siapa saja yang akan meminjam beserta kondisi buku tersebut. Dan untuk sedangkan sisi user itu dapat membantu untuk mengecek buku yang akan dipinjam, apakah ada dan kapan user harus mengembalikan buku tersebut. Baik, selanjutnya untuk latar belakang, Final project kami yaitu dapat diketahui bahwa perpustakaan adalah sebagai institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam untuk mengolahnya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para pengguna melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem terkomputerisasi ini menjadi suatu kebutuhan dalam segala unit usaha. Salah satunya adalah unit terdapat juga unit perpustakaan yang memiliki peran sebagai salah satu tempat untuk mencari informasi. Dan oleh sebab itu kami di sini membuat sebuah database library yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja perpustakaan dan mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan lebih mudah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu analisis dan asumsi proses bisnis. Pertama, tujuan atau database library ini akan ditujukan atau digunakan untuk membantu admin serta user agar peminjaman lebih mudah dilakukan oleh user dan dikontrol oleh admin. Yang kedua, target pada FP kali ini yaitu mahasiswa yang ada pada ITS. Dan selanjutnya ada kekuatan, yaitu kelebihan database ini akan cukup membantu karena penulisan data-data perpustakaan secara manual sangat rumit dan melelahkan, sehingga adanya database ini akan sangat membantu dan membuat lebih efisien dan lebih aman. Dan selanjutnya ada kelemahan, pada database ini mungkin akan terjadi beberapa kendala pada pengaplikasiannya karena admin atau pengurus perpustakaan diharuskan melek digital karena diharuskan dapat mengoperasikan sistem database tersebut. Dan yang terakhir ada fitur. Dalam hal ini kita memiliki fitur utama yang sangat urgent dan dikedepankan pada database ini, dan fungsi yang satunya lagi yaitu fungsi tambahan yang akan juga menyesuaikan ke depannya bagaimana feedback user terhadap pengaplikasian database ini. Jadi seiring berjalannya waktu, fitur-fitur yang akan di-request oleh user akan kita buat sedemikian rupa, dan fitur utama akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu fitur utama yang ada pada FP kami, yaitu library database ini, yaitu pertama fitur yang memudahkan controlling setiap peminjaman buku pada perpustakaan ITS. Dapat dicatat bahwa peminjaman buku yang ada pada perpustakaan ITS dapat dilakukan offline atau online. Jadi semua bentuk peminjaman buku yang ada akan tersimpan pada database yang kami buat. Lalu selanjutnya juga sebagai pengecekan buku-buku apa saja yang ada pada perpustakaan beserta stok yang ada, sehingga buku akan mudah dicari dan tidak mudah hilang. Yang terakhir juga fitur-fitur akan bersifat dinamis, sehingga apabila user membutuhkan fitur-fitur yang lain dan belum ada, akan kita sesuaikan lagi ke depannya sesuai dengan request user. Yang selanjutnya yaitu contoh tampilan yang akan terlihat pada MyITS Library buatan kami, yaitu di mana di depan sebelum melakukan login dengan username akan dikasih pilihan untuk masuk sebagai admin atau user nantinya. Lalu selanjutnya memasukkan username dan password yang telah dikasih dan dapat mengakses MyITS Library. Lalu yang paling kanan adalah tampilan layar saat user berhasil login dan akan tercantum nama user di bagian awal atau beranda aplikasi. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh saya. Di sebelah kiri terdapat preview dari fitur-fitur MyTest Library yang akan kami kerjakan. Yaitu yang pertama ada information, selanjutnya ada request book yang akan berisi request book yang akan kita pilih nantinya. Selanjutnya ada bookmark, booklist, dan juga history. Dan juga terdapat fitur dark mode yang mana membuat gambaran dari page tersebut menjadi gelap. Dan juga terakhir ada fitur exit untuk keluar dari MyTest Library. Selanjutnya di sebelah kanan terdapat fitur dari book details yang berisi itu yang pertama ada gambar dari buku tersebut. Selanjutnya ada judul yaitu Be a Copywriter, serta di bawah judul terdapat author dari buku tersebut. Terdapat juga page atau halaman dari buku tersebut itu 130, language yaitu bahasa Inggris, serta tahun terbit itu tahun 2018, serta di bawah terdapat sedikit review dari buku tersebut. Selanjutnya ada alur pengguna yang seperti kita tahu itu adalah alur pengguna untuk proses menggunakan MyTest Library. Yaitu yang pertama adalah user memilih buku yang akan dipinjam dari database library. Jadi setelah user melihat-lihat buku apa yang akan dipilihnya, dia akan memilih buku tersebut untuk dipinjam dari database library. Yang dimana dia akan merequest ke di fitur dari MyTest Library. Hasil request dari user tersebut akan masuk ke request book dari si admin. Selanjutnya akan masuk ke proses admin, yaitu di mana seorang admin akan memutuskan persetujuan dari request book dari si user. Yaitu jika hasil request book tersebut disetujui oleh admin, maka data request book tersebut akan disimpan ke dalam issue book. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cahyadi. Ya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PDM yang telah kami buat ya. Untuk CDM tidak perlu kami jelaskan lagi karena sudah pernah kami jelaskan di progres sebelumnya. Terus ini PDM yang telah kami buat. Nah, mengenai PDM yang telah kami buat, di sini akan terdiri dari 9 relasi, di mana terdapat 3 entitas kuat dan 6 entitas lemah. Nah, di sini kita bisa lihat entitas kuat itu terdiri dari admin, fakulty, dan juga book type. Sedangkan untuk entitas lemahnya terdiri dari issue book, request book atau request book detail, lalu ada book, lalu ada pengguna, serta ada departemen. Nah, pertama yang akan saya bahas adalah dari relasi admin menuju issue book. Di sini akan terjadi namanya relationship one to many, di mana setiap admin akan bisa mempunyai banyak sekali issue book atau history recordnya masing-masing. Nah, maksud dari issue book itu sendiri adalah history record atau yang pernah admin tersebut approve request booknya. Jadi admin yang pernah meng-approve sebuah request book akan masuk ke issue book. Nah, lalu untuk setiap admin sendiri tidak akan selalu mempunyai satu issue book karena bisa saja admin tersebut masih baru. Makanya di sini tidak mandatory alias bisa nul, terdapat nul. Lalu yang kedua adalah untuk relasi dari issue book menuju request book. Nah, kita bisa lihat ya dari issue book menuju request book sendiri itu adalah relasinya one to one. Karena yang terjadi adalah nanti masing-masing issue book yang dicatat itu berasal dari satu request book. Dan request book itu setiap satu request book akan dicatat menjadi satu issue book. Makanya relasinya adalah one to one. Nah, lalu ada relationship antara request book dengan request book atau yang bisa kita sebut request book detail, di mana relasi request book detail terbentuk dari relationship many to many antara request book dan book. Jadi request book ini tuh terbentuk dari CDM yang kita lihat sebelumnya antara many to many dari request book dan book. Nah, di sini request book detail yang terbentuk dari relationship many to many akan terjadi karena si book dan request book itu akan bisa mengisi satu sama lain lebih dari satu kan. Makanya dengan demikian masing-masing satu itu akan mempunyai detailnya masing-masing. Maka dari itu kita buat lagi relasi baru yang namanya request book atau request book detail. Lalu untuk relationship antara pengguna dan request book, kita lihat ya sekarang. Di sini pengguna tidak harus merequest sebuah book kan. Maka dari itu kita bisa lihat walaupun relationship-nya itu one to many, di sini tidak mandatory karena bisa saja pengguna tidak merequest book apapun, jadi null. Lalu selanjutnya kita akan lihat relasi dari departemen ke pengguna, di mana relasi departemen ke pengguna ini adalah one to many.
Kenapa one to many? Karena nanti relasi dari departemen sendiri itu satu departemen itu bisa memiliki banyak pengguna kan. Nah, maka dari itu one to many. Kenapa di sininya tidak nol? Karena satu departemen pasti akan minimal memiliki satu pengguna, ya kan. Maka di sini adalah one to many. Nah, lalu untuk relasi dari fakulti ke departemen itu pun juga sama dengan demikian. Sama seperti departemen dengan pengguna, di mana satu fakultas akan mempunyai satu departemen. Makanya dari itu one to many. Lalu kita lihat di sini antara relasi dari book ke request book detail. Sama sebelumnya seperti request book ke request book detail, di mana relasinya juga adalah one to many karena satu buku bisa saja di request detailnya itu lebih dari satu. Makanya one to many. Lalu kita akan masuk ke relasi yang terakhir, yaitu relasi antara book type dan book. Di mana relasinya juga adalah one to many karena dapat terjadi di mana satu tipe terdiri dari banyak buku. Lalu sekarang kita akan masuk ke database-nya ya. Nah, lalu untuk di database-nya sendiri kita bisa lihat ya. Yang pertama itu ada database dari admin, relasi admin, dimana di sini terdiri dari ID admin. Yang pertama ID admin ya, atau bisa kita sebut sebagai username ya pada umumnya, yang akan dibutuhkan nanti untuk login. Lalu ada admin pass yang juga nanti akan dibutuhkan sebagai password untuk login. Terus ada email admin, ada first name, last name, dan yang terakhir ada admin identity number atau yang biasa kita sebut NIK dari admin tersebut. Lalu untuk ke tabel atau relasi kedua, ada di sini ada book. Yang pertama itu terdapat ID book type, yang nantinya itu termasuk foreign key dari ke book type. Lalu ada book title, judul bukunya, book author itu adalah penulisnya, book publisher itu siapa penerbitnya, dan book ISBN-nya, ISBN dari buku tersebut. Nah, book quantity itu adalah jumlah kuantitas buku titel tersebut yang tersedia dalam library. Misalkan book quantity awalnya 5, terus ada yang minjam, nanti akan berkurang jadi 4. Nah, itu maksud dari book quantity. Lalu untuk book type ini terdiri dari ID book type dan book type. Ya, ID book type-nya itu maksudnya nomor jenis atau nomor tipenya. Book type-nya itu ya penjelasannya, misalkan novel, ID book type-nya 0001. Lalu kita akan masuk ke departemen, di mana terdiri dari ID departemen name, ID fakultas. Ya. Bisa kalian lihat dari tadi sebelumnya itu varchar-nya itu hampir semua atributnya itu bertuliskan varchar atau char gitu ya. Karena kenapa ID misalkan 113 gitu ya, masih termasuk char karena bisa saja depannya kan nanti ada 0. Jadi untuk mempermudah kita ubah jadi char. Jadi misalkan 0001 nanti munculnya pun 0001. Kalau misalkan jadi number, itu pasti nanti akan jadi 1, bukan 0001. Lalu untuk fakulti ada ID fakulti dan fac name. Ya, name fakultasnya lah ya. Lalu ada issue book, di sini ada ID issue book, ID admin, ID request book, isday, isreturn, dan isstatus. Isday itu berapa lama user mengembalikan buku. Dan isreturn itu kenapa nggak menggunakan ID request book? Padahal kan di sini kalau kita lihat nanti request book itu juga ada isreturn kan? Karena bisa saja rencana di request book misalkan dibalikan tanggal 5 Oktober 2021. Tapi pada kenyataannya dikembalikan itu 10 Oktober 2021. Jadi makanya isreturn itu kenyataan realita. Sedangkan nanti ada isreturn di request book itu ekspektasinya untuk dari sistem user. Nah, status itu apa? Status itu terdiri dari 2, terlambat, tidak terlambat, atau tepat waktu. Itu untuk statusnya. Nah, lalu untuk dari pengguna ada ID user, sama seperti dari ID admin, ada user password, ada email, ada first name, ada last name, ada user identity number, ada NRP atau NIDN, karena bisa saja yang meminjam itu student atau dosen. Ada user telepon, ada gender, ada type, ada ID departemen. Type itu bisa jadi mahasiswa atau dosen. Lalu kita lihat di sini ada defaultnya 0 ya. Jadi bisa aja user tuh nggak perlu masukin user type-nya, jadi nggak perlu masukin gendernya, dan bisa aja ID departemennya itu 0 karena bisa aja itu dosen kan. Dosen itu kan bisa aja dari berbagai departemen kan. Misalkan satu dosen dari 3 departemen itu kan bisa. Jadi pas kita masukin itu nggak harus wajib dimasukin. Lalu request book itu ada ID request book, ada ID user, ada borrow time, ada borrow date, ada return date. Nah, ada request quantity. Request quantity ini jumlah buku yang dipinjam, borrow time, borrow date itu berapa
kapan mau dipinjamnya, board time-nya itu secara real time-nya kapan dipinjamnya ID user, ID request book. Nah itu sendiri ini yang saya bilang rencananya dibalikinnya kapan, jadi baru ekspektasi. Sedangkan yang tadi di issue book ini is return itu realitanya dikembalinya tanggal kapan. Lalu yang terakhir ada tabel request book detail yang terdiri dari ID request book dan ID book. Mungkin itu aja untuk penjelasan mengenai database dari tabelnya. Sekarang saya akan membuktikan bahwa masing-masing dari tabel tadi itu memiliki data ya. Yang pertama kita lihat nih. Saya akan mengquery select all dari admin. Ini data-datanya. Lalu data dari book. Ada. Data dari book type. Ada juga. Data dari departemen. Juga ada. Data dari fakulti. Oke, juga ada. Lalu data dari issue book. Ada juga. Data pengguna. Data dari relasi request book. Yang terakhir data dari request book detail. Oke, itu mungkin itu aja, sekian untuk pembuktian dari database-nya berisi. Sekarang kita akan lanjut ke soal query untuk masing-masing individu. Oke, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan query yang telah saya buat. Nah, untuk query pertama itu kita akan diminta untuk menampilkan nama user beserta NRP-nya yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, query ini nantinya dapat digunakan sebagai salah satu fitur untuk membantu admin dalam melakukan filterisasi. Nah, mungkin saya akan contohkan outputnya terlebih dahulu. Nanti outputnya seperti ini: first name, NRP, dan NIDN. Oke. Nah, lalu saya akan menjelaskan maksud dari sintaknya. Yang pertama itu kan di sini ada select P first name, P NRP, or NIDN from pengguna P, where P gender sama dengan P. Jadi alurnya adalah pertama kita akan men-select dulu dari pengguna dengan database gender P atau pria. Lalu kita akan proyeksikan lalu kita proyeksikan first name dan NRP or NIDN-nya. Jadi di sini bisa kita lihat ini select-nya, lalu ini project-nya. Nah, ini from-nya ini dari tabelnya mana? Itu untuk soal pertama saya. Cukup simpel. Lalu untuk soal yang kedua, query yang kedua itu dapat digunakan sebagai filterisasi untuk membantu admin. Nah, di mana nanti kita juga akan diminta untuk menampilkan user yang berasal dari teknik informatika beserta NRP dan emailnya. Ini nanti ceritanya dalam fitur itu nggak teknik informatika, tapi sesuai yang diketik gitu, sesuai yang diinputkan oleh user. Nah, di sini saya menggunakan teknik informatika sebagai contoh saja. Nah, ini contoh outputnya. Lalu saya akan jelaskan yang pertama itu kita akan select dari D departemen, di mana yang memiliki nilai teknik informatika, memiliki value teknik informatika. Lalu kita projectkan P first name-nya, P last name, P NRP, or NIDN, sama P email-nya. Nah, di sini terdapat yang namanya join, di mana pengguna akan menjoinkan dari departemen D, lalu on D ID dep, P ID dep. Jadi maksudnya cari kita filterisasi gitu ya antara D ID dep dengan P ID dep yang sama gitu. Misalkan ada yang nggak sama kan database-nya, berarti kan dia bukan dari database ID dep gitu. Itu untuk query kedua. Lalu untuk query ketiga sama seperti sebelumnya, itu juga akan diminta untuk mempermudah admin untuk melihat jumlah user masing-masing fakultas. Jadi nanti kita diminta untuk memunculkan masing-masing user setiap fakultasnya. Kita lihat ya, di fakultas sains ada analika data ada 6, ya industri ada 3, sipil ada 6, kelautan ada 6, elektro ada 9, DKV dan digital ada 2, vokasi ada 3. Nah, itu untuk outputnya. Sedangkan untuk sintaksnya kita jelaskan lagi. Pertama di select dulu ya, kita select dulu. Yang mau kita proyeksikan itu kan berarti kan fakultas name dan jumlah user kan. Nah, nanti jumlah user itu menggunakan bantuan agregasi count, yaitu kita count NRP atau NIDN-nya kan. NRP atau NIDN itu kan suatu hal yang unik juga kan. Jadi nanti kita count gitu masing-masing jumlah usernya ada berapa, NRP, NIDN dari pengguna yang akan dijoinkan dengan ID departemen, lalu kita joinkan lagi dengan fakultas.
Karena kalau kita lihat dari PDM yang tadi saya jelaskan itu nggak bisa dari pengguna tuh langsung ke fakultas, jadi harus melewati tabel departemen terlebih dahulu. Nah, lalu kita grup bykan berdasarkan ID fakultas. Kenapa? Karena kan kita maunya tampilin jumlah usernya per tiap fakultas, jadi grup by-nya per ID fakultas. Nah, itu untuk query yang ketiga. Lalu untuk query yang keempat ini agak sedikit rumit. Jadi query keempat itu akan menampilkan judul buku beserta nama pengguna dan NRP yang belum mengembalikan bukunya. Jadi di sini akan membantu admin untuk melihat nih record masing-masing. Siapa sih gitu yang belum melihat, siapa sih yang belum mengembalikan buku yang ada, mengembalikan buku gitu, dan membantu dalam mencari pengguna yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini untuk outputnya seperti ini. Nah, jadi kondisi ketika si pengguna belum mengembalikan adalah ketika is return-nya itu masih nul, karena kan belum dikembaliin kan, berarti realitanya belum ada, nul kan. Tadi yang saya jelaskan date tadi itu masih nul. Jadi kondisinya adalah ketika select-nya itu harus is return-nya nul dari issue book. Nah, yang pertama itu kita proyeksikan book title, first name, last name, NRP atau NIDN. Nah, untuk ketiga ini berasal dari pengguna, relasi pengguna, sedangkan ini berasal dari relasi book. Lalu kita joinkan nih issue book, kita joinin ke request book, terus joinin lagi ke request book detail, terus joinin lagi ke book, terus joinin lagi ke pengguna. Nah, kenapa joinin ke book nggak langsung ke pengguna? Karena kan di sini juga diminta kan book detail. Jadi kita harus joinin ke booknya juga. Nah, nanti issue booknya itu join berdasarkan apa? Berdasarkan ID request book sama dengan ID request book. Untuk request book detail ID request book juga, ID request book juga. Kalau untuk book nanti berdasarkan ID booknya dari RBD ID book. Lalu untuk pengguna itu dari ID user, dari request book ID user. Nah, lalu kita lihat nih, kita group bykan berdasarkan IB ID is book. Kenapa IB ID is book? Karena kan kita mau lihatnya berdasarkan berdasarkan buku-buku yang belum dikembalikan, ya kan? Nah, buku-buku yang belum dikembalikan itu kan mempunyai constraint unik ID is booknya. Terus order by NRP or NIDN karena kita mau lihat secara ascending gitu, berdasarkan NRP sama NIDN-nya. Mungkin itu sekian untuk soal query saya. Mungkin soal selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan query saya, yaitu untuk menampilkan buku yang mengandung kata sheet dan ID-nya itu menggunakan query select b.id book. Untuk menampilkan tabel b .id book dan b.book underscore title. Dari tabel book b, di mana b title b book title ini akan menunjukkan kata yang mengandung sheet. Nah, dapat dilihat dari sini kita terdapat tampilan tabel ID underscore book dan book underscore title. Nah, dapat dilihat sini ada ID-nya dan ada buku yang mengandung kata sheet, basic sheet theory dan sheet contraction. Selanjutnya, untuk menampilkan jumlah user dari tiap departemen itu menggunakan select d.department name, dan untuk menjumlahkannya itu dari ID user sebagai jumlah usernya. Kemudian dari mana penggunanya itu akan dijoinkan departemen dan diaktifkan d.id underscore departemen dan sama dengan p.id underscore departemen. Untuk grup by-nya itu menurut departemen name setiap kelompoknya. Dapat dilihat di sini ada tampilan tabel departemen underscore name dan jumlah user. Nah, contohnya aktuaria itu jumlah usernya ada berupa 1, desain produk industrinya itu ada 1, dan fisika itu ada 2, kemudian manajemen bisnis itu ada 1. Nah, jadi setiap user itu di setiap departemen itu ada jumlahnya beberapa. Jadi selanjutnya, kemudian untuk menampilkan jurusan di setiap fakultas itu select f.id fakultas underscore nama. Untuk count-nya ini untuk menjumlahkan ID departemennya, karena ini kita diminta untuk menjumlahkan jurusan di setiap fakultas. Kemudian di mana tabelnya itu dari departemen join ke fakultas. Untuk mengaplikasikannya itu f.id underscore fakultas sama dengan d.id underscore fakultas.
menurut s.id_fakultas. Dapat dilihat di sini hasilnya itu kita menampilkan tabel fakultas underscore nama dan jumlah underscore jurusan. Di sini dapat dilihat ada setiap fakultas memiliki beberapa jurusan. Contohnya Fakultas Sains dan Analitika Data itu ada jumlah jurusannya ada 6. Dan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem itu ada 5, dan Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian itu ada 6, Fakultas Teknologi Kelautan itu ada 4, dan selanjutnya dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menampilkan stok buku tampilkan stok buku per type, itu kita memanggil select bt.id book type dan bt.book underscore type. Untuk ini untuk menjumlahkan B book kuantitinya sebagai stok buku. Untuk from yaitu book type bertype untuk join ke book B untuk mengaktifkan b.id book type sama dengan bt.id underscore book underscore type. Untuk menurut grupnya itu menurut kelompoknya itu bt.id underscore book type. Nah, dapat lihat di sini hasilnya tabel id underscore book type, ada book underscore type dan stok buku. Kan di sini minta tampilkan stok buku yang per tipe. Jadi ada tipenya. Di sini ada tipe novel, itu ada stoknya ada 600. Untuk cergam itu ada 12. Dan untuk yang mengetahui dongeng itu ada berapa stoknya, itu ada 57. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafael. Selanjutnya saya akan menjelaskan query milik saya. Jadi dengan saya share screen terlebih dahulu. Ya, mungkin pertama dari list query saya itu adalah untuk menampilkan nama admin dan email yang dapat dihubungi berdasarkan abjad. Mungkin kita akan di behaviornya secara langsung. Oke. Ya. Berikut adalah nama admin yang diurut secara nama abjad itu. Berikut ada nama beserta email. Nah, mungkin tujuan dari query ini adalah untuk menampilkan data-data admin yang dapat kita hubungi jika seorang user memerlukan bantuan atau untuk menanyakan sesuatu. Seperti itu kegunaan dari query ini. Dan yang kedua, ada query yaitu tampilkan jumlah buku dengan tipe novel. Oke, ini query kedua, jumlah buku yang bertipe novel. Maaf, tadi di bagian pertama saya belum jelaskan sedikit. Yang pertama itu adalah kita men-select itu first name dari admin A, itu data admin A, yaitu first name serta email dari admin dari masing-masing admin yang di order by berdasarkan nama abjad ya. Berarti kita harus mengordernya berdasarkan first name seperti itu tadi. Oke, yang kedua kita men-select itu tadi yang ditanyakan adalah jumlah buku yang bertipe novel. Berarti yang kita count itu adalah bukunya. Nah, setelah kita count, itu kita mengambil datanya itu dari book, join ke book type. Kenapa kita menjoinnya ke book type? Ya tentu kita akan mengambil tipe buku yang bertipe novel. Setelah kita menjoin, kita meng-count ID book itu, yang dimana BT book type itu adalah type novel. Berarti group by itu adalah type novel. Jadi jumlah buku yang bertipe novel itu ada 10 seperti itu. Yang ketiga, tampilkan request buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Ini yang ketiga. Berikut hasil outputnya. Tujuan dari query ini adalah untuk memperlihatkan buku-buku yang di-request dan buku yang dipublisher oleh Gramedia Pustaka Utama. Mungkin fitur ini untuk mempermudah dari si user jika seorang user ingin mencari buku yang dimana publishernya adalah seperti Gramedia atau Erlangga atau yang pun yang lainnya. Jadi yang pertama kita adalah select itu adalah title, yaitu title dari buku-buku yang diterbitkan atau dipublish oleh Gramedia Pustaka Utama. Yang diambil dari bukunya itu from book B, joinnya itu ke request book.
Kenapa dia ke request book? Karena itu kita mengambilnya judul buku yang dimana telah di request oleh orang gitu. Jadi kejuannya ke request book detailnya itu request book detail maksudnya di on RBD Airbook yang dimana kita akan memprint itu adalah Gramedia Pustaka Utama, itu publishernya. Selanjutnya yang keempat, di query-nya tampilkan jumlah judul buku sesuai tipe buku yang ada. Jadi maksud dari query ini itu adalah kita menampilkan jumlah buku sesuai dengan banyaknya tipe. Jadi kita menampilkan itu jumlah buku yang ini. Jadi cerita bergambar ada jumlahnya 1, dongeng itu ada 1, fotografi itu ada 1, sedangkan sampai ke novel ada 10. Jadi maksud dari query ini adalah kita menulis itu sudah berapa banyak buku-buku yang bertipe. Jadi kalau cerita bergambar masih ada 1. Jadi dari query penjelasan query-nya itu kita men-select yaitu tipe buku tentunya, sama jumlah dari buku-buku tersebut. Yang di count ini adalah ID book, yang dimana ID book itu diambil dari di-join dari book ke book type, dan dimana ID book type itu sama dengan B ID book type. Nah, tabel ini dikelompokkan berdasarkan ID book type. Selanjutnya di order berdasarkan jumlah yang akan berurut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Demikian hasil query saya. Selanjutnya ada query dari saya, yaitu yang pertama adalah menampilkan RB atau request book pada tanggal 22 bulan 3 tahun 2021. Di sini kita akan menyelek atau memilih semua kolom yang ada pada RB atau request book untuk ditampilkan dari request book, tabel request book dengan syarat atau where-nya yaitu request book borrow date sama dengan tanggal 22 bulan 3 tahun 2021. Akan kita jalankan baik seperti ini hasil dari peminjaman, request peminjaman pada tanggal tersebut. Lalu selanjutnya query yang kedua yaitu peminjaman pada tanggal 11 bulan 4 tahun 2021 dengan syarat gender wanita, yaitu sama. Di sini kita select hanya nama saja, nama depan dan nama belakang, dan dari tabel pengguna yang akan kita joinkan dengan request book, yaitu dengan syarat ID user yang sama. Jadi kita akan joinkan dengan ID user yang sama antara tabel pengguna dan tabel request book dengan syarat di sini yang akan ditampilkan yaitu yang memiliki borrow date atau peminjaman buku tanggal 11 bulan 4 2021 dan gendernya W, wanita. Akan kita lihat hasilnya seperti ini. Ini adalah nama-nama yang bergender wanita dan meminjam buku pada tanggal 11 bulan 4 tahun 2021. Selanjutnya query yang ketiga yaitu menampilkan IP atau issue book atau history peminjaman buku yang ditangani oleh admin ber-ID A001. Ya, di sini kita akan select semua kolom yang ada pada issue book atau history peminjaman dari tabel issue book yang kita joinkan dengan tabel admin dengan syarat ID admin yang sama. Dan di sini yang akan kita tampilkan yaitu yang memiliki ID admin A001 yang akan kita grupkan atau kita kumpulkan menurut ID isbook atau ID history book. Dan kita akan jalankan dan begini yang akan terlihat, yaitu semua history peminjaman yang ditangani oleh admin dengan ID A001 dan semua kolomnya akan ditampilkan mulai dari ID admin, ID request book, isdis yaitu berapa hari dia membawa buku tersebut dan pengembaliannya tanggal berapa, dan statusnya tepat waktu atau terlambat. Dan query yang terakhir dari saya yaitu query keempat, yaitu menampilkan nama-nama orang yang terlambat dan jumlah keterlambatannya.
Jadi kita akan men-select first name dan last name-nya, nama depan dan nama belakangnya, dan jumlah keterlambatan tersebut yang dihitung dari first name yang ada pada tabel issue book. Jadi kita akan menjoinkan issue book, tabel issue book kita joinkan dengan Ragbook dengan syarat Ragbook ID yang sama, dan kita joinkan dengan pengguna karena ID user ada pada tabel pengguna. Kita joinkan dengan ID user yang sama untuk mengeceknya, dan dengan syarat atau dengan where yang statusnya sama dengan terlambat, dan kita grupkan berdasarkan ID user yang ada. Ya, kita akan jalankan. Nah, di sini hasilnya kita akan lihat nama depan dan nama belakang, nama-nama yang pernah mengumpulkan atau mengembalikan buku terlambat, dan jumlah keterlambatannya berapa di sini ada. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salah dalam berkata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.